kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu atas pertolonganmu kepada kami, di mana sampai saat ini kami ada karena kebaikanmu di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarlah kami, bimbing kami, supaya kami mengerti apa yang kami bahas di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita, di mana sampai saat ini kita boleh sehat, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan judul bukan karena aku, tetapi karena Tuhanku. Ya, dimana di hari ini banyak orang yang mengandalkan hidupnya, banyak orang yang mengandalkan dirinya. Ya, kenapa? Karena dia seakan-akan lebih dari Tuhan. Ya, karena dia mengandalkan hidupnya. Dia berpikir bahwa tanpa Tuhan dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi selama terkasih, kita harus menyadari sebagai orang percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak boleh ada sampai saat ini. Tema kita hari ini adalah bukan karena aku, tapi karena Tuhanku. Mari kita buka di dalam Alkitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku kutinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Ini adalah cerita seorang hamba Tuhan yang bernama Elkana, yang dari gunung Efraim di Israel. Elkana ini mempunyai istri dua, yang pertama Hana, yang kedua Penina. Hana ini tidak mempunyai anak, sedangkan Penina mempunyai anak. Dengan hal itu, karena Hana tidak mempunyai anak, Penina menyakiti hati Hana. Dia mengolok-olok Hana ketika mempersembahkan persembahan, sehingga hati Hana sangat tersakiti. Karena hati Hana tersakiti, dia tidak datang kepada manusia, dia tidak datang kepada saudaranya, dia tidak melawan Penina saudara terkasih. Tapi apa tindakan yang diambil Hana? Mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Saudara terkasih, kita garis bawahi bahwa dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Poin yang pertama yaitu datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Itu adalah sikap hati yang diambil seorang Hana. Ya, dia tidak menuntut. Ya, dia hanya menendam dalam hati. Dia datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mungkin itu sebenarnya sakit hatinya, tapi karena dia punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya seorang terkasih. Ya, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia sampaikan apa keluh kesahnya, dia sampaikan apa yang dia rindukan di dalam hidupnya seorang terkasih. Ya, mungkin kita seperti Hana pernah ada di posisi seperti itu. Ya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berkeluarga tidak mempunyai berkat dan sama seperti itu, namun dia merasa sakit hati. Jangan seorang terkasih. Ya, tapi apa tindakan yang harus kita perbuat? Mari kita datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai masalah problem, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita minta jalan keluar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Hana datang kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Apa sikap hati yang kedua yang boleh kita pelajari dari Hana? Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12, di mana mengatakan ketika perempuan itu terus-menerus berdoa, kita garis bawahi, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu.
Poin yang kedua adalah dijawab atau tidak dijawab doamu, tetap berdoa. Saudara-saudara terkasih, sikap hati anak Hana ini adalah sangat-sangat bagus, sangat baik, sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketika dia datang kepada Tuhan lalu pergi saja, itu adalah kesalahan besar yang diambil oleh Hana. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan dan terus-menerus berdoa, dan ketika dia mempunyai masalah, dia mengandalkan Tuhan, dia menantikan Tuhan, itu adalah cara yang tepat. Mungkin kita berada di posisi seperti itu, saudara terkasih. Kalau selama ini kita hidup hanya datang kepada Tuhan secara rutinitas, ketika kita mempunyai masalah, ya udah serahkan sama Tuhan tanpa kita berdoa. Ketika kita cuma berdoa, itu adalah salah satu kesalahan besar, saudara terkasih. Tapi apa yang boleh kita pelajari dari Hana yang saudara terkasih, yaitu terus-menerus berdoa tanpa jemu-jemu, tanpa ada kata bosan, saudara terkasih. Ya. Tujuannya agar doa kita itu, saudara terkasih, agar kerinduan kita itu dapat dijawab oleh Tuhan. Ya. Karena doa merupakan salah satu komunikasi antara kita dengan Tuhan, saudara terkasih. Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu kepada kita kalau tidak kita minta, saudara terkasih. Ya. Karena apa yang kita minta, itulah yang akan diberkati, yang dikasih Tuhan kepada kita. Kita ambil, boleh kita tarik dalam hidup kita, boleh kita pelajari lebih dalam lagi. Ya. Karena Hana datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena Hana selalu berdoa walaupun doanya lama dijawab oleh Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 20. Di mana saya mengatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Doa Hana ketika datang kepada Tuhan tidak langsung dijawab. Tuhan mempunyai cara dengan memproses hati. Lama, saudara terkasih, itu setahun lamanya. Coba kita bayangkan, baru dijawab doa Hana, saudara terkasih, setahun lamanya. Apakah Hana melawan sama Tuhan? Apakah Hana bosan? Apakah Hana mempunyai alasan untuk tidak datang kepada Tuhan, untuk tidak berdoa? Tidak, saudara terkasih. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya, saudara terkasih, apa yang terjadi kepada Hana? Dia mengandung seorang anak laki-laki. Ya, kita tidak membahas anaknya, tetapi bagaimana sikap hati Hana ini, saudara terkasih. Apakah Hana sombong? Tidak. Makanya tema kita tadi mengatakan bahwa bukan karena aku, tetapi karena Tuhan. Bukan karena Hana. Makanya di dalam 1 Samuel pasal 2 ini ayat 1 mengatakan, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Hati Hana bersuka cita, hati Hana bersukaria karena Tuhan mengabulkan doa seorang terkasih. Karena firman Tuhan mengatakan, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena doa orang percaya itu, seorang terkasih, pasti nyata. Amin. Jadi seorang terkasih, di dalam hidup ini banyak alasan yang membuat kita jauh kepada Tuhan. Ya, ketika kita mempunyai masalah, ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara, percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan dengan memakai caranya Tuhan, itu dengan mengikuti proses apa yang Tuhan berikan. Mari jalankan, saudara terkasih. Terus berdoa, jangan jum-jum. Sampaikanlah apa kerinduanmu kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan, saudara terkasih, Tuhan Maha Adil. Dia tahu apa yang kita rindukan, yang kita inginkan. Ketika kita meminta roti, tidak mungkin dikasihnya ular, saudara terkasih. Karena itu tetaplah berdoa, tetap nantikan pertolongan Tuhan, tetap nantikan berkat yang datang dari Tuhan. Amin. Jadi saudara terkasih, biarlah hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, biarlah kita jadikan itu sebagai pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mungkin saja firman Tuhan untuk kita semua.
Jadi tema kita tadi mengatakan bukan karena aku, tapi karena Tuhanku. Poin yang pertama adalah datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Poin yang kedua adalah dijawab atau tidak dijawab doamu, tetap berdoa. Terima kasih. Dan firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi penolong kita. Kiranya Roh Tuhan mengajari kita lebih mendalam lagi firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati kami setiap yang mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.